Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ada pertanyaan. Apa yang berbeda antara kalian dan teman-teman kalian? Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan? Kita akan belajar tentang berbeda status sosial, tidak masalah. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mencari tahu bagaimana cara berinteraksi dengan berbagai status sosial. Tantangan yang dihadapi oleh semua orang tanpa membedakan status sosial dan bagaimana cara menghadapi orang lain. Sudah siap belajar? Nah, mari kita mulai pembelajaran ini bersama dengan saya, Ibu Tri, dan Namo Buddhaya. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mengidentifikasi, menghormati, dan menerima perbedaan status sosial di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat ibadah. Apa yang berbeda antara kalian dan teman-teman kalian? Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan? Mari anak-anak, kita perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, apakah ada yang berbeda dari gambar? Jika anak-anak melihat ada yang berbeda, ayo temukan perbedaannya. Lalu, bagaimana sikap anak-anak mengatasi perbedaan? Terlihat pada gambar bahwa ada perbedaan baju yang digunakan. Mereka terlihat bahagia dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kita juga harus mempunyai sikap saling menghargai perbedaan, karena dengan kita menghargai perbedaan, kehidupan kita akan damai dan tidak ada perselisihan. Kita juga harus bisa menghargai status sosial. Bagaimanakah caranya? Mari anak-anak bisa melihat gambar berikut ini. Terlihat pada gambar ada dua anak yang berangkat sekolah. Yang satu bernama Wirya yang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Yang satunya lagi teman Wirya ke sekolah diantarkan menggunakan mobil. Anak-anak, kita harus bersyukur terlahir dalam keluarga apapun kondisinya. Kita juga harus seperti Wirya dan temannya, karena saling menghargai, menghormati, dan berteman baik tanpa membedakan kaya atau miskin. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, mari kita bermain game. Andai aku orang kaya. Mari anak-anak ikuti petunjuk ibu dan perhatikan gambar berikut. Andai aku orang kaya. Berikut ini adalah toko serba ada. Toko ini menyediakan segala kebutuhan. Andaikan kalian menjadi orang kaya dan memiliki banyak uang, apa saja yang kalian beli atau lakukan? Pertama adalah smartphone, kedua motor, ketiga laptop, keempat pulsa seumur hidup, kelima tiket berlibur ke Eropa, keenam tiket ziarah ke India, 7 mengendalikan amarah, 8 berdamai dengan teman, 9 kesehatan, 10 umur panjang. Setelah melihat gambar, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertama,
Apakah anak-anak senang dengan pilihan kalian? Kedua, mengapa anak-anak memilihnya? Ketiga, siapa orang yang paling bahagia menurut anak-anak? Perlu anak-anak ketahui bahwa seseorang dihormati bukan karena kekayaan. Seseorang tidak dihormati bukan karena kemiskinannya. Seseorang dihargai bukan karena hartanya, tetapi seseorang dihargai karena perilakunya. Mengapa ada perbedaan kaya dan miskin? Semua makhluk hidup adalah pemilik perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berteman dengan perbuatannya sendiri. Perbuatan apapun yang mereka lakukan, baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Karena perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing orang dalam kehidupan yang lalu dan kehidupan saat ini berbeda-beda. Ada orang yang serakah, kikir, dan melekat pada kekayaan. Mereka tidak memberikan apapun untuk didanakan. Ketika meninggal, mereka akan terlahir di alam yang sengsara. Tetapi jika terlahir kembali sebagai manusia, mereka akan menjadi miskin. Orang yang murah hati, banyak berbuat baik, selalu berdana, dan senang memberi, mereka akan terlahir di alam dewa. Dan jika terlahir kembali menjadi manusia, mereka akan memiliki banyak kekayaan. Kaya atau miskin berhubungan dengan kerja keras, kesempatan, dan karma baik masa lalu dan masa saat ini. Jadi, kaya atau miskin itu disebabkan karena perbuatan masa lalu yang pernah kita lakukan. Semua orang memiliki tantangan, demikian juga orang kaya dan orang miskin. Tantangan menjadi orang kaya, iri hati, serakah, sombong, tinggi hati, dan merasa berkuasa. Tantangan menjadi orang miskin, minder, tidak percaya diri, serakah, dan hilang harapan. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kita harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan status sosial, karena dengan kita menghargai perbedaan, kehidupan kita akan damai dan tidak ada perselisihan. Kita juga harus bersyukur terlahir dalam keluarga apapun kondisinya. Seseorang dihormati bukan karena kekayaannya, seseorang tidak dihormati bukan karena kemiskinannya, seseorang dihargai karena perilakunya. Kaya atau miskin berhubungan dengan kerja keras dan karma baik masa lalu dan saat ini. Nah, anak-anak sudah memahami kan bahwa ternyata berbeda status sosial itu tidak ada masalah. Jika belum paham, silahkan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, anak-anak mengerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Setelah itu, jika sudah selesai, lanjutkan membaca dan tonton ulang video berikutnya tentang berbeda keyakinan, tetap berteman. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai bertemu di video selanjutnya.